Kedengeran semua? Yang di luar, yang di jalan, jelas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Simpel aja mukadimahnya lah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam wa fi riwayatin idza mata al-insan in qata'a amalu illa min salasin. Al-hadis. Wa qala Syekh Zainuddin Al-Malibar rahimahullah ta'ala fi kitabi Qurratul Ain aw Fathul Mu'in wa tanfa'u maitan shadaqatun wa du'aun. Sadaqallahu sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir mustaqirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sayyidul Musibah, keluarga almarhum Bapak Haji Ahmad Hanim, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, keimanan, dan keselamatan. Untuk almarhumnya Bapak Haji Ahmad Hanim bin Haji Hasan, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para guru, wabil khusus Ahiratillah Ya Haji Mamri, Ahiratillah Ustadz Haji Jahar, dan yang lainnya dari para kiai juga ustadz yang tentunya masih banyak lagi, juga para haji serta para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga insya Allah bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurahnya ada di rumah. Bapak RW, gimana RW? Ada ya? Alhamdulillah. Bapak RT belum kenal saya gitu ya. RT Abbas, Bekasi Mahiran. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Karena seorang aparatur pemerintah kalau bisa menjalankan tugas dengan amanah, itu tugas satu hari lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tuh, keleh Ustaz mah ya juga ya. Asal benar. Nah, insya Allah ya. Kepada para bapak, para ibu juga ada deh dalam. Hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia, lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah pada momen ini kita bisa kumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibarokahkan serta dibarokahkan. Dan tadi kita sudah sama-sama membaca Quran ya, khusus surah Yasin, zikir, tahlil, bahkan doa. Mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disampaikan khususnya kepada almarhum Haji Ahmad Hanim bin Haji Hasan, sehingga sekali lagi mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima oleh ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita juga akan mendapatkan keuntungannya asal ikhlas, insya Allah. Jadi ini kita talim ini jangan harap-harapan balasannya ya. Supaya ada kadang-kadang talim gini. Nah, saya kalau nggak talim ntar nggak dinalilin gitu tuh. Ada nggak di sini? Enggak, sebenarnya ya di Belanda. Jadi kalau nanti waktunya
di antara keluarganya umpamanya ada kematian nggak tahlil, yang dulu kita pernah tahlil ya, itu kalau ngilang stres, pahala hancur benar. Dan ikhlasin ya, insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, langsung saja ya. Jadi kalau ceramah yang begini nggak ngomong segala puji lagi, nggak, langsung aja ya. Yang namanya manusia, khususnya bahkan umumnya yang bernyawa ya, termasuk binatang, itu pasti mati, betul? Pokoknya mah yang namanya kematian itu apa sih? Adalah berpisahnya antara jasad dengan roh. Jadi orang walaupun umpamanya tadinya gagah, hebat, sakti ya, kalau udah mati pun nggak ada apa-apanya, betul? Dan memang yang namanya misteri kematian itu banyak disinggung di Al-Quran. Seperti diantaranya bagaimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa, khususnya manusia, itu pasti merasakan kematian. Jadi nggak ada yang luput. Makanya kita di sini udah bukan camat lagi. Apa camat itu? Calon mati. Kalau calon ada kejadian, betul? Calon lurah 3 yang jadi berapa? 1 ya. Jadi mati mah bukan lagi calon, tapi pasti. Dan kalau sudah saatnya, di dalam ayat yang lain nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Ini kalau berbicara tentang yang namanya kematian gak bisa dikundurin, gak bisa dibagi, ini ayatnya ini pas nih. Bukan idza jalan ajalum la sa'irat wa la sa'irat, bukan, itu maksud ya. Masa-masa ini yang pas ini nggak bisa diundurkan. Wa la yu'akhirullah. Ini kalau bahasa nahwunya lamnya lam nabi nafsu sahbal ya. Kalian pernah ngaji nahwu nih. Jadi lamnya lam nabi nafsu satu, artinya enggak akan pernah. Tidak akan pernah mengakhirkan Allah nafsan suatu jiwa idza jaa ajaluha, ketika udah datang waktunya. Pokoknya mah enggak bisa mundur, enggak bisa mati. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman bagaimana? Qul innal mautal ladzi yafiruna minhu fa innahum mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya yang namanya kematian yang mana kalian semuanya pasti gak suka, menghindar, berlari, tapi apa boleh buat, pasti dimanapun dan kapanpun itu akan mendatanginya. Bahkan di dalam ayat yang lain ada bagaimana? Aina ma kuntum aina mata kunum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyad. Dimanapun kalian berada, pasti akan ditemui dengan yang namanya maut, akan didatangi walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh. Nggak saya jelasin banyak lebar lah seperti ini masa tawajud ya. Di ayat yang lain Allah berfirman bagaimana? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada suatu jiwa pun ya, siapapun di mana mereka itu akan mati. Betul? Ya, kadang-kadang kan ada orang lontar tapi matinya di lampu, ya. Kan itu memang. Nah itulah. Jadi yang jelas yang namanya kematian itu pasti dan suatu misteri ya. Misteri tapi pasti ya. Nah setelah mati pasti semua juga putus amal, betul? Yang ngajar di sini banyak yang ngajar guru-guru ya. Kalau udah mati bisa ngajar nggak? Ya, khususnya seperti almarhum kan udah wafat ini ya. Cari yang ngajar nggak bisa loh. Yang dagang, ada yang dagang? Hah? Ada ya masih ya. Kalau udah mati bisa dagang nggak? Aduh, bahaya bener ya. Yang kerja masih ada yang kerja ya? Banyak. Kalau udah mati bisa kerja nggak? Enggak ya. Yang bertani, yang berkebun, pokoknya mah walaupun dia itu tadinya gagal, kalau
kalau sudah mati mah demi Allah udah gak bisa apa. Nah makanya kalau kita sudah menyarir begitu ya, insya Allah nih, kalau kita berbekal 3 hal sekurang-kurangnya menurut hadis riwayat Imam Muslim ini ya, insya Allah. Apa tuh? Yang terpenting ini nih, masalah mati mah jangan dipikirin, jangan disetresin ya. Sebab udah kepastian betul. Yang terpenting bekalnya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata Adam in qata amalu illa min salasin." Ketika mati anak Adam, khususnya manusia, makanya dalam riwayat yang lain, ya selain riwayat Imam Muslim, itu ibaratnya idza mata insan. Maka putus dengan sendirinya. Ingkotoa di sini menurut ilmu tasrifan namanya ya sorot, binanya bina apa mutawaa. Mau nggak mau pasti pokoknya mah putus semua amalnya. Tapi ilamin salasi nih, kecuali yang 3 ini, walaupun orangnya sudah meninggal akan terus berjalan mengalir pahalanya. Mudah-mudahan kita semua bisa merenungkannya dan mempersiapkannya sehingga walaupun kita sudah meninggal ya itu akan tetap berjalan. Apa diantaranya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, sedaqatin jariyatin adalah sedekah jariyah. Apa tuh sedekah jariyah? Ya sebenarnya pengertian sedekah umum ya, bukan hanya berupa materi, bukan bahkan seperti senyum aja tuh, itu udah masuk sedekah. Tapi khususnya di sini di dalam kitab Fathul Muin ketika berbicara atau menjelaskan tentang bab ini, itu pakai dalilnya di bab wakaf. Artinya apa? Jadi yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah di sini yang terus pahalanya mengalir walaupun orang sudah meninggal, itu adalah wakaf. Karena memang wakaf Pak udah nggak bisa dijual, nggak bisa ditukar, betul? Seperti apa? Oh, seperti wakaf buat masjid tuh ya, buat pesantren tuh imam itu masih terima ya, buat musola, buat majelis dan lain sebagainya. Itu tuh bahkan kalau mau tahu harta kita yang kekal, itulah bukan yang selama ini kita punya, bukan demi Allah. Jadi itu ya, pertama adalah yang akan kekal dan abadi juga pahalanya akan mengalir walaupun sudah meninggal adalah sedekah jariyah, khususnya wakaf. Yang kedua apa? Al ilmin. Nah di sini ibaratnya bukan pakai waw nih untuk ini jadi. Kalau pakai waw kudu semua ya ketiga-tiganya. Ya kalau dalam ilmu nahwu ini bahasanya takhir ya. Jadi milih. Jadi walaupun bagusnya semua. Tapi seandainya satu juga udah bagus. Makanya di sini ibaratnya bukan pakai wa ilmin yuntafo tapi au ya, artinya atau ilmu ya yuntafau bi yang dimanfaatkan. Nah ilmu yang dimanfaatkan ini gimana? Ini yang kita transfer ke orang lain. Bahkan itu insya Allah kalau kita umpamanya punya murid satu, nanti punya murid lagi, punya lagi, dan seterusnya. Itu kalau kata bahasa bisnis kayak MLM gitu ya, bener kan gitu ya. Jadi kalau kita nih umpamanya punya murid satu, murid punya murid 10, terus masing-masing murid itu punya murid 10, berapa tuh? Banyak kan berapa ya? Tuh mengalir terus. Kalaupun orang yang pertama itu punya ilmu itu sudah meninggal, sudah wafat, sepanjang itu ilmu dimanfaatkan orang-orang lain, itu akan terus mengalir pahalanya. Ya makanya kalau ilmu jangan sayang-sayang ya. Dan insya Allah ilmu mah walaupun kita kasih juga bukan berkurang, betul? Ajar nambah. Jadi ilmu mah nggak bisa dimatik-matikin, agama mah umumnya khususnya nggak bisa dimatik-matikain. Coba ya, seperti kita punya Bismillah satu, dikasih orang orang satu, kira-kira tuh berapa? Hah? 2, ya. Bicara kali, tapi kalau pahala kan jadi 11 ya. Sebab dikalikan 10 kan? Jadi nggak habis, malah nambah tuh ilmu mah. Kayak saudara aku aja punya uang 10.000, umpamanya disodakin 1.000, berapa tuh kalau pintar ya? Jadi berapa?
punya uang 10.000 dikasih ke orang 1.000 berapa? Kalau menurut logika 9.000 belum, tapi ternyata itu berapa? 19.000. Paham nggak? Apa sebabnya? Ya 1.000 sekurang-kurangnya dibalas 10, berapa jadinya? 10.000 tadi 9 jadi 19.000 tuh, jadi luar biasa ya. Makanya nih, kita yang punya ilmu jangan sayang-sayang, tapi hal ini memang nggak bisa kalau kita nggak berilmu dulu. Makanya ya, kita supaya bisa nih seperti ini, nanti bisa punya ilmu yang manfaat, kitanya harus berilmu dulu. Pastinya dengan ngaji insya Allah nih ya. Bahkan berbicara tentang kewajiban haji nih, mungkin semuanya benar-benar udah paham, udah masuk nih hadis sebagaimana tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ya. Walaupun ada riwayat lain pakai wa muslimatin nanti juga. Yang jelas menuntut ilmu itu di sini bahasanya faridotun. Kenapa padahal mubtadanya itu mujakkar? Kok faridotunnya pakai T? Di sini bukan T marbutoh yang menunjukkan mu'anas, bukan. Tapi T-nya T mubalaghah. Itu dalam kitab Jerman yang jelas ya. Apa tuh T mubalaghah? Saking wajibnya. Jadi seandainya sholat, puasa, haji itu memang wajib, tapi ngaji lebih wajib lagi, bahkan dibandingkan dengan sholat. Terbukti nih dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah di Isra Mi'raj kan dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa terus tembus ke langit ke-7 sampai ke sana 3 lagi kan semuanya ada 10 ya. Itu walaupun jauhnya, walaupun tingginya, yang jelas sebelum subuh itu udah nyampe lagi di Masjidil Haram. Mukjizat ini mah ya, nggak ada yang mustahil. Nah di situ di antara ini bukan berarti perintah, apalagi bicaranya tentang sholat itu katanya oleh-oleh. Ini kadang-kadang ada yang ceramah ya, khusus kalau ketika Isra Mi'raj itu nggak bahas sholat itu oleh-oleh, saya menak gitu. Apa sebabnya? Oleh-oleh mah kalau dia mau dimakan, kalau mau diterima, kalau enggak ada. Bahkan seandainya dia kalau doyan tuh, seandainya dia doyan juga, kalau dia memang dia itu lagi lapar mungkin bisa dimakan, kalau enggak, kalau lagi kenyang kira-kira makan enggak? Enggak masa sholat kayak gitu. Jadi jelas sholatnya bukan oleh-oleh, tapi kewajiban perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semuanya itu di dalam kitab Dakir jumlahnya bukan sholat doang, ada 8 sebenarnya mah. Ini kadang-kadang balik ngomong cuma sholat doang yang langsung dapat beritanya. Bahkan yang lebih disayangkan bicaranya sholat oleh-oleh. Jadi yang jelas sholat sebelum subuh itu sebenarnya udah diperintahkan. Yang tadinya 50 jadi 5 waktu, betul? Kalau 50 waktu makanya nggak sempat aja. Bayangin coba, waktu sehari berapa? 24 jam. Sholat 5 waktu, bukan 50 waktu, kira-kira setengah jam juga nggak ada. Atau setengah jam kita boro-boro kerja segala apa ya? Kayaknya itu mah BAB juga nggak bisa kayaknya. Alhamdulillah, walaupun 5 ini pahalanya seperti 50 kalau benar mengerjainnya. Kenza, apa ya? Jadi udah diperintahkan pada, tapi ternyata bagaimana? Itu waktu subuh itu sholat subuh belum dikerjakan oleh Rasulullah. Apalagi kepada umatnya mah. Kenapa? Karena apa? Itu belum ada perintah, belum ada tentang waktu ilmu sholat. Jadi ini berbeda kalau ditanyakan sholat yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah itu sholat apa yang wajib ya? Itu bukan sholat subuh, tapi sholat zuhur. Apa artinya di sini? Sholat memang penting karena yang menjadi tiang agama, terus di akhirat nanti itu terus di akhirat nanti bakal yang pertama dihisab, bahkan jadi wadahnya amal kita yang lainnya. Tapi mestinya ngaji berilmu itu lebih penting. Tapi sayangnya di orang kadang-kadang sholat mah sholat, ngaji mah bener nggak? Kalau kita survei di setiap kampung ya, di masjid nih apalagi ketika hari Jumat, terutama tadi tuh ya, Idul Adha ya, masjid penuh betul pada sholat ya, tapi tengok pengajian. Bagaimana? Ini nih sangat disayangkan. Padahal mah orang
seseorang walaupun dia rajin sholat, khususnya umumnya ibadah, kalau nggak ada ilmunya, kata Ibnu Rusan bagaimana? Pak kulluman bigori ilmin ya'malu a'maluhu maduratun ladu. Jadi setiap orang yang beramal tanpa didasar dengan ilmu, karena nggak ngaji, goblok kok ngaji kagak, kapan bisanya dipiara lagi betah itu ya. Maka amal-amalnya maduratun ditolak, yani nggak diterima ya, bahkan belum sah. Berarti seandainya dia udah sholat segala apa juga, itu hakikatnya kewajiban gugur, tanggung jawab nanti di sono. Dia pede aja, dianggap udah rajin sholat, ternyata di sono nggak dihitungan sama sekali. Naudzubillah min. Nah itu ya yang kedua tuh, simpel aja nih ya, ini lama-lama saya. Yang ketiga, yang bisa jadi bekal nih, tetap berjalan pahalanya walaupun yang berkaitan itu sudah meninggal, adalah au waladin solihin yadula. Atau yang ketiga adalah yang tetap berjalan di pahalanya ya, walaupun sudah meninggal, adalah memiliki anak yang soleh yang mendoakan. Ini walaupun di dalam istilah nahwi, dalam istilah umpamanya balaghah, bahasanya jadi nalgolib. Seperti kalau udah soleh mah anak mau ngedel mau kakak itu duduk aja orang tua. Cuma yang menjadi masalah, anak soleh itu yang gimana nih? Apakah hanya sekedar namanya? Bagus itu juga ya, tapi yang lebih penting bahkan jadi ukuran soleh itu adalah sebagaimana di dalam kitab I'anatul Thalibin, baik jilid pertama maupun jilid ketiga. Jilid pertama itu ketika ada di dalamnya surah min ibadika sholihin. Kalau di jilid ketiganya itu ketika menjelaskan Bapak Roidis itu yang namanya soleh itu al-qaimu bi hukukillah wa hukukil ibad. Apa tuh? Yang sudah memenuhi hak Allah dan hak sesama. Apa artinya? Jadi dia itu ibadah kepada Allah betul berdasarkan ilmu, dan dengan sesama itu rukun. Tuh baru soleh. Kan kadang-kadang kita kan ya amal Allah ibadah wajib, bahkan memang udah dasar ilmu, tapi sama saudara, sama tetangga ribut dulu nggak rukun, itu belum soleh. Kira-kira ada nggak di sini? Enggak ya, ada di Perancis soalnya. Atau sebaliknya nih, yang ngaji diri kadang-kadang nih, bahasanya ya nggak kudu sholat, orang mah ngapain sholat juga kalau anak masih begitu ya, belum tentu masuk surga. Jadi kalau ada yang ngomong gitu, sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi lu yang nggak sholat, diri aja originnya ya. Jadi kadang-kadang ini bahasa orang ngaji diri itu ya, yang penting sama tetangga rukun, sama saudara rukun, nggak pernah ribut, mau sholat mau kagak itu melenak urusannya. Kira-kira kalau ada orang kayak gitu bener nggak? Kagak lah. Bahkan tadi kan di awal saya bahas bahwa sebanyak apapun ibadah seseorang, walaupun itu benar sosialnya, kalau nggak ada ibadah kepada Allah sholat, nggak ada wadahnya. Ibaratnya seperti kopi belum keluar ya, belum tuh, belum. Nih, kopi kalau dituang ke gelas itu kira-kira tumpah nggak? Nggak bisa diminum karena ada gelas, betul? Coba kalau kopi dituangnya bukan ke gelas, langsung ke karpet, bisa diminum nggak? Terus Allah nggak? Malah kotor, betul? Itu ibaratnya orang yang banyak ibadahnya sekalipun, kalau dia nggak sholat khususnya ya, itu nggak ada apa-apanya semuanya. Jadi memang sebab penting hablum minan nas, supaya pahala ibadah kita ini utuh. Hablum minallahnya supaya pahala kita ini jadi ada gitu ya. Jadi ada istilah ada tuh, karena dengan ibadah sholat khususnya ya, hablum minallah, supaya utuhnya itu dengan hablum minan nas, rukun dan akur bersama. Sebab walaupun dia rajin sholat, kalau sama tetangga, sama saudara ribut dulu, itu sama angus juga, pahalanya angus. Makanya kan di dalam peristiwa Isra Mi'raj kan, kalau di filosofi itu luar biasa ya. Isra sejauh jalan, itu yang namanya hikmahnya, filosofinya adalah hablum minan nas. Sedangkan Mi'raj naik begitu tingginya,
itu filosofisnya adalah tentang hablum minallah. Itu kampus semua. Makanya di dalam hadis as-salatu mi'rajul mukminin, ya. Salat itu adalah alat naiknya bagi orang-orang yang beriman. Kalau Rasul mungkin langsung ya, karena mujizat dari Allah, tapi kita juga insya Allah dengan sholat yang betul, yang berdasarkan dengan ilmu dan ikhlas pastinya, itu insya Allah bisa membentengi inna sholata tanhalul fasol munkar, bisa menjadi tiang agama, bisa menjadi wadah pahala lainnya, bahkan nanti ketika di akhirat, di saat karena memang sholat itu bagus, insya Allah yang lain juga ikut-ikut bagus. Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cukup segitu aja ya, nggak salah lama, yang penting mah paham gitu ya, dan khususnya bisa diamalkan khususnya buat saya, insya Allah. Nah, sekali lagi terakhir ya, kita doakan untuk keluarga saya musibah, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, keimanan, keselamatan, dan untuk almarhumnya yang Bapak Haji Ahmad Amin bin Haji Hasan, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima ibadah serta yang paling utama diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajroh Haji Ahmad Amin bin Haji Hasan wala tabtina ba'dahu wa firlana wal ikhwanil ladzina sanbil wa tadal fi qulubina ladzina amanu rabbana taqabbal. Allahumma tikriko min ajri karim manar wa fitnatin wa adikil jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pengen lihat ulangan ceramah saya ini bisa dilihat di YouTube ya. Insyaallah besok ada. Jadi judulnya nama channelnya Zamrud ZZ, jangan J ya. Zamrud 5 LI 5. Kota Bumi 2 asal nama saya langsung. Saya KH Ahmad itu aja. Insyaallah udah muncul. Tadi makanya saya ambil foto-foto ya. Kemudian sekali lagi mohon maaf dan maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.